Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Rahma Syafni. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Literasi Digital oleh dosen pengampu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Nah, materi yang saya ambil kali ini yakni tentang bahasa Indonesia dan hakikat bahasa. Jadi pembahasan pertama yang kita bahas yakni tentang hakikat bahasa. Jadi, bahasa dalam kehidupan sehari-hari merupakan proses komunikasi dalam bersosialisasi. Setiap daerah mempunyai ciri khas bahasa sendiri-sendiri. Bahasa bisa berupa ucapan, bisa juga dalam bentuk tulisan. Nah, bahasa juga dapat dikatakan sebagai alat atau sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama penggunanya. Selanjutnya yakni bentuk dan makna bahasa. Satuan bentuk terkecil dalam bahasa adalah fonem dan yang terbesar adalah karangan. Di antara fonem dan karangan terdapat deretan bentuk seperti morfem, kata, frasa, kalimat, dan lainnya. Hubungan antara bentuk dan makna dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang satu sama lain, yakni saling melengkapi. Yang pertama yakni fonem, morfem, kata, dan frasa. Yang kedua, pembagian jenis kata. Yang ketiga, makna dan perubahannya. Kemudian ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdapat dua. Yang pertama yakni fungsi umum. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Fungsi khusus, seorang ahli linguistik Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam fungsi, yakni ada emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, metalingual. Nah, apa itu ragam bahasa? Jadi, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan lawan bicara. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, di antaranya yaitu faktor budaya, faktor sejarah, faktor perbedaan demografi. Terdapat 3 jenis ragam bahasa. Yang pertama yakni ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, seperti yang ada di slide saya, ada ragam dialek atau ragam daerah, ragam pendidikan, sikap penutur. Nah, yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, seperti ragam lisan, ragam tulis. Nah, yang ketiga, ragam dari sudut pandangan, bidang atau persoalan. Kemudian kita masuk ke sejarah bahasa. Asal mula bahasa pada spesies manusia telah menjadi topik perdebatan para ahli selama beberapa abad. Walaupun begitu, tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan dan umur bahasa manusia secara pasti. Salah satu permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit dikaji adalah kurangnya bukti langsung. Nah, bahasa Indonesia sendiri dalam proses perkembangan telah melalui sejarah yang cukup panjang. Melalui kilas balik sejarah yang beredar, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik. Berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan bahasa atau budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yakni yang pertama bahasa pemersatu, kedua bahasa resmi negara, ketiga yakni bahasa internasional. Nah, begitulah penjelasan singkat saya tentang bahasa Indonesia dan hakikat bahasa. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan memahami video pembelajaran saya kali ini. Dan sedikit saya sampaikan tentang kutipan oleh B.J. Habibie, yakni keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan
mereka yang senantiasa berusaha. Sampai sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.